Kadang orang yang paling gak bersyukur justru adalah orang yang udah punya segalanya. Pelaku dalam kasus kali ini punya keluarga yang sangat peduli dan gak pernah ragu buat nge-support dia, walaupun bisa dibilang dia udah berkali-kali ngecewain mereka. Sayangnya dia malah hidup di dunia hayalan dan rela ngorbanin keluarganya demi bisa terus hidup di dalam dunia hayalan ini. Halo, Has di sini dan ini adalah kasus Grant Amato. Pada 25 Januari 2019, polisi ngunjungin sebuah rumah di Chulwota, Florida setelah dapat laporan kalau salah satu penghuninya, Cody Amato, gak masuk kerja dan gak bisa dihubungin. Teman kerjanya khawatir karena Cody yang kerja sebagai nurse atau perawat gak pernah sekalipun gak masuk kerja. Polisi pertama ngetuk pintu rumahnya. Mereka juga ngeliat kalau ada mobil di dalam garasinya sehingga seharusnya ada orang di dalam, tapi gak ada yang bukain pintu. Akhirnya mereka terpaksa ngejebol pintunya. Yang pertama mereka lihat adalah Chad, ayah Cody yang udah terbaring bersimbah darah di lantai dapur. Selanjutnya mereka nemuin Cody di gudang, masih dalam seragam perawatnya, dalam posisi ngeringkuk dengan darah keluar di antara matanya. Terakhir mereka nemuin Margaret, ibu Cody, terduduk di kursi dengan posisi setengah terbaring di meja dan juga bersimbah darah. Ketiganya udah nggak bernyawa. Tapi ada yang kurang. Adik Cody yang juga tinggal di rumah itu, Grant Amato, nggak ada di dalam dan mobilnya juga nggak ada di garasi. Selagi pencarian untuk Grant dilakukan, polisi juga mencari tahu siapa sebenarnya Grant ini. Grant dan Cody sama-sama merupakan lulusan sekolah perawat dan keduanya juga melanjutkan studi untuk jadi perawat anestesi. Cody lulus tapi Grant berujung DO. Tapi karena dia udah punya gelar perawat, dia bisa dapat kerjaan di rumah sakit sebagai seorang nurse. Sayangnya karirnya juga nggak lancar. Pada Juni 2018, staf rumah sakit nemuin 8 botol kosong obat penenang kuat di dalam 2 kamar yang berada di bawah pengawasan Grant. Saat interogasi, Grant ngakuin kalau walaupun nggak diperintahin sama dokter, atas keputusannya sendiri dia ngasihin obat ini ke pasien yang menurut dia belum dikasih obat yang cukup. Karena ini Grant pun dipecat dan bahkan hampir ditahan, walaupun pada akhirnya tuntutannya dibatalin. Tapi nama Grant udah terlanjur tercoreng dan dia nggak bisa dapat pekerjaan lagi. Dia mutusin buat jadi streamer gaming di Twitch, live stream diri dia bermain game dan dapetin uang dari orang-orang yang subscribe atau ngasih donasi ke dia. Effortnya ini disupport sama ayah dan kakaknya. Cody dan Chad sampai minjemin kartu kredit mereka supaya dia bisa beli peralatan streaming yang kalau kalian nggak tahu harganya bisa mencapai puluhan juta, dan juga buat ngepromosiin channelnya. Kalian mau cari di mana coba keluarga sebaik ini yang bukan cuma ngedukung secara moral tapi rela ngeluarin duit supaya kalian bisa jadi bukan dokter, bukan lawyer, tapi jadi streamer. Bahkan setelah kalian drop out dari kuliah, dipecat dari pekerjaan dan hampir dituntut. Sayangnya Grant gak bersyukur atas seberapa beruntung hidupnya. Pada 26 Januari 2019, atau sehari setelah rumahnya digeledah, mobil Grant akhirnya ditemuin di parkiran Hotel Doubletree Hilton di Orlando. Polisi nyamperin Grant di kamarnya, di mana dia bersedia buat diinterogasi. Keanehan udah muncul dari awal, karena Grant sama sekali nggak nanya kenapa dia diinterogasi. Perilakunya juga sangat tenang. You're being cooperative, sir. We appreciate that. Some Seminole County detectives want to talk to you, so we're going to get their handcuffs off of you. Nothing in your pants, correct? Nothing, yes, sir. It's just a normal routine when we encounter someone that we want to make sure you're safe. My like duffel bag and whatnot in there. You guys want to check that? Well, that'll be up to the detectives to talk to you. Yang pertama polisi tanyakan adalah hutang Grant dan hubungan dia dengan ayahnya. You know, and a lot of it just came back to money with him. He would like allow me to spend money that he had, like with his credit card or something like that, but it's like then whenever I did, it was like a huge problem. Kenyataannya Grant jarang streaming dan dapat kurang dari 2 juta per bulannya, yang kalau di US sangat nggak cukup buat bertahan hidup. Waktunya malah dihabisin buat nonton cam girl atau cewek-cewek yang ngejual dan nge-streaming konten seksi secara online. Grant kepincut sama seorang cam girl Bulgaria, Sylvia Fancy Slavova atau nama panggungnya Sylvie. Dia bakal ngabisin $600 atau 9 juta per malamnya buat chatting sama Sylvie dan ngebeli foto dan video shoot-nya. Semua ini dia beli pakai kartu kredit keluarganya. What were you buying with it? Over the past 4 months or something like that, I've been talking to this woman online. As embarrassing as it is, she's a cam model. A cam model, it's like a virtual girlfriend, I guess you could say. So what would you give her money for? Just for like the time online with her. Oh, okay. Yeah. And what did she charge? Like
$600 for 5,000 or something tokens or something like that. And then it was 4 hours a night. Di depan Sylvie, dia ngaku sebagai seorang pro gamer sukses. Dan buat ngeyakinin Sylvie, dia bakal ngasih dia uang dalam jumlah besar dan juga ngirimin dia kado-kado mahal. Semua kado mahal ini jelas direspon positif sama Sylvie. Dan responnya ini lama-lama ngebuat Grant percaya kalau mereka punya hubungan romantis. Hanya dalam beberapa bulan, Grant ngabisin sekitar 3 miliar rupiah buat pacar online-nya yang gak pernah dia temuin ini. So how much do you think you spent? Probably close to like $200,000. And where'd the money come from? Money came from me, my brother, and then my dad. Did they know where the money was going to? They didn't know that it was going to a cam model. Setelah beberapa bulan, ulahnya ini ketahuan sama ayahnya. Dan karena ini lagi-lagi keluarganya harus ngeluarin uang lebih dari 225 juta rupiah biar Grant bisa ikut program rehabilitasi untuk kecanduan pornografi. Tapi walaupun seharusnya programnya berlangsung selama 60 hari, setelah beberapa hari Grant putusin buat pulang. They had signed me up, I think, to be there for 60 days. But then I was only there until January 4th. You know, I spoke to like the therapist and psychiatrist and all that stuff. I didn't need any medications for anything. So their final diagnosis of you was what? That I was fine. That Didn't need to be there. yeah. Ayahnya yang selama ini udah luar biasa sabar, akhirnya muak juga dan ngasih dia ultimatum kalau Grant masih mau tinggal di rumahnya. Pertama, dia harus cari kerja. Kedua, dia harus ke psikolog. Ketiga, dan yang paling berat buat Grant adalah dia nggak boleh main internet tanpa pengawasan, nggak boleh punya smartphone, dan sama sekali nggak boleh ngekontak Sylvie. Entah gimana caranya, Grant berhasil minjem HP ibunya. Behind the scenes, my mom would let me talk to her through her cell phone using Twitter. It wasn't really my intention to continue talking to this woman, but it just kind of happened. And then because there was like that emotional connection, I guess you could say, between her and me, like a relationship, you know, I didn't want to just stop cold turkey on it. Ini lagi-lagi ketahuan sama ayahnya. So he had apparently found out, and one of the stipulations was that if you speak to this woman again, you're out of the house. So when you left your house, everybody was fine. Yeah. Pas ditanyain tentang keterlibatannya dengan kematian keluarganya, Grant pura-pura shock dan bilang kalau dialah yang ngebunuh orang tuanya sebelum dia ngebunuh dirinya sendiri. On Thursday, I was getting all my stuff together, and then I had met with my brother before he came home, just like in the neighborhood area. And then I basically brought him up to speed. And then the last thing that I was told was just that, you know, basically once again that he'll take care of it. If anything happened in the home, to bring law enforcement there, what would you think happened? That there was a shooting. Between whom? I don't know, between Cody and my dad. And why would you think that? To protect me, or to help me, or to do something with me. So if anything happened in the home, you believe it would be Cody and him? Yes. So you're telling me you did not shoot Cody, No. your father, or your mother? No. Well, when law enforcement arrived, that's what they found. Did you leave the house with your brother Cody looking like that? Or did you leave the house with your father looking like that? Or your mother? Is that how you left your family? No. Well, I didn't do any of this. Walaupun Grant gak mau mengaku bersalah, tapi ada satu bukti yang benar-benar memberatkan dia yang dia pegang, yaitu sebuah flash disk. Flash disk ini tercatat terhubung ke sebuah komputer di rumahnya pada 24 Januari jam 11.24 malam, atau beberapa jam setelah keluarganya diperkirakan dibunuh. Ini ngebuktiin kalau Grant berada di rumahnya setelah pembunuhannya terjadi. Isi flash disknya adalah sekitar 500 foto Sylvie dalam berbagai pose, baik berpakaian atau tanpa busana. Terus apa yang sebenarnya terjadi di hari pembunuhan keluarga Amato? Disebutkan kalau Grant jadi depresi berat setelah dilarang berhubungan dengan Sylvie. Dalam surat yang sempat dia kirimkan ke teman-teman online-nya, dia bilang dia udah melakukan kesalahan fatal ke Sylvie. Dia juga mengakui kalau dia sebenarnya bukan gamer kaya raya. Dia juga bilang dia nggak bisa maafin dirinya sendiri karena udah ngebuat Sylvie sedih dan juga udah mengkhianati kepercayaannya ke dia. Sekitar sebulan sebelum pembunuhannya, keluarganya bahkan sempat nelpon 911 karena Grant kabur dari rumah dan kemungkinan suicidal. Selama ini
ini Grant hidup di dunia hayalannya, di mana dia bukanlah seorang cowok single pengangguran yang di usia 30 tahun hidupnya masih bergantung sama orang tuanya. Begitu keluarganya yang batasin dia, hayalannya ini buyar dan Grant dibutakan oleh amarah. Pada 24 Januari 2019, sekitar jam 4.45 sore, Grant nembak bagian belakang kepala ibunya yang lagi bekerja di depan komputer. Kemudian dengan ibunya yang udah gak bernyawa, Grant bersembunyi di dapur sampai ayahnya pulang dan nembak dia sekali di belakang telinganya. Sadisnya, ayahnya gak langsung meninggal dan sempat merangkak di lantai sebelum Grant ngebunuh dia dengan cara menembak kepalanya sekali lagi. Grant lalu ngambil HP ayahnya dan ngirim SMS ke Cody yang nyuruh dia buat pulang ke rumah. Pas Cody masuk ke rumah lewat gudang, Grant langsung nembak dia di pintu masuk. Pistol dan sarungnya kemudian diletakkan di tubuh Cody biar seakan-akan Cody lah pelakunya. Tapi dari awal polisi udah sadar posisi tubuh Cody yang dipindahin dan juga posisi sarung pistolnya yang gak wajar buat orang yang gak kidal. Pada Juli 2019, Grant dinyatakan bersalah dan terancam dihukum mati. Tapi karena voting dewan juri gak bulat, Grant cuma dihukum penjara seumur hidup. Tapi Grant gak pernah mengaku bersalah. Saat ditanya apakah dia menyesali perbuatannya, jawabannya adalah, keluarga saya udah berbulan-bulan nyalain saya karena udah ngancurin hidup mereka, mencuri dan gak ngikutin aturan di rumah. Jadi sekalian aja saya disalahkan untuk hal ini.